Halo, kembali lagi bersama denganku Yedija di channel Anici Kreatif Media. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sebuah foto yang beredar di sosial media yang belakangan ini viral. Dan semoga kita bisa berdiskusi di dalam video kali ini. Nanti kalian bisa tulis pendapat kalian juga di bawah. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, apa pendapat kalian atas postingan tersebut? Apakah kalian kagum dengan editornya atau kalian kagum dengan idenya? Nah, tanpa memandang nilai, sebenarnya menurutku ini tidak ada yang benar atau salah dalam foto di atas ini. Aku sendiri itu bisa aja setuju dan mengagumi, atau bisa aja aku mengkritik abis-abisan, tapi intinya bukan itu yang ada di video ini. Aku mau membahas dari segi yang lainnya, dan ada banyak sekali hal yang bisa didebatkan, mulai dari teknis editingnya sendiri, atau cara mengeditnya dengan menggunakan Photoshop atau AI, atau dari segi kepantasan etikanya, atau bisa juga dari ide dasarnya sendiri tentang editing seperti ini yang biasanya ini juga udah terjadi dari sejak zaman dahulu. Aku pun sering mengganti part-part body tertentu untuk menghasilkan foto yang bagus. Nah, singkatnya mungkin kalau secara editing nih, mau pakai software apapun itu, tapi menurutku ini termasuk bagus dan rapi. Dan kalau kalian lihat ini mereka menggunakan AI karena di beberapa editingnya itu masih kasar. Dan ini bisa saja dilakukan oleh beberapa orang karena ya biasalah kalau di grup Facebook itu kan source-nya bisa jadi banyak. Lalu kalau dari etika, apakah editornya sendiri sebenarnya sudah mendapatkan izin dari si pemilik muka dan pemilik badannya? Kalau memang beneran editornya ini mengambil foto dari orang lain bukan dengan AI. Nah, coba kalian bayangkan aja nih, misalkan kalian adalah yang nikah. Sekalian udah bayar fotografer, tapi foto kalian digunakan untuk bahan editing orang tidak dikenal. Dan sebaliknya, apakah itu etis? Nah, itu ranah yang berbeda, kalian bisa mendebatkan itu, tapi aku nggak akan membahas jauh tentang etika ini. Karena ya itu bisa menjadi panjang dan rumit untuk dijelaskan secara komprehensif nih, supaya nggak salah tangkap. Jadi aku mau fokus aja ke apa sih sebenarnya makna sebuah foto buat kalian. Yang pertama nih, menurut kalian apa yang membedakan antara foto dan gambar ilustrasi? Kalau buatku, foto itu sebenarnya merupakan sebuah kenangan yang terdokumentasikan ke dalam sebuah media, baik itu berupa hasil cetak maupun hanya file digital. Dan di dalam fotografi itu terkandung sebuah kenangan bagi si model yang terdapat di dalam foto tersebut, dan juga fotografernya yang mengambil fotonya. Mungkin di dalam satu frame itu kita bisa mengingat ada senyum, ada tangis, atau bisa saja kehujanan, udara, bau yang kita hirup waktu foto session, dan masih banyak lagi yang tidak bisa terpotret di dalam sebuah frame aja. Sedangkan kalau gambar ilustrasi sendiri menurutku itu mencakup banyak hal dan lebih luas. Dan fotografi itu hanya bagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat ilustrasi ini. Merupakan salah satu medianya aja dan bisa digabungkan dengan 3D design, lukisan, desain ilustrasi, dan AI yang seperti di gambar tadi itu, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya digunakan untuk keperluan khusus saja, atau proyek personal, bahkan foto komersial seperti yang kita lihat di Ads, baik offline maupun online, foto fashion untuk jualan baju, ataupun yang ada di postingan di atas, itu menurutku hanya merupakan ilustrasi aja. Nah, pada postingan foto di atas ini, mereka itu kalau kalian lihat itu mereka kan tidak merasakan rasanya di foto, tidak merasakan berada di tempat resepsi pernikahan, mendengar canda tawa para tamu, dan mungkin merasakan sulitnya membayar biaya pernikahan, persiapan, dan lain-lain. Karena seperti yang aku bilang tadi, makna foto yang sesungguhnya itu adalah terdapat kepada kenangan yang terkandung di dalamnya.
Nah, seringkali foto yang berubah menjadi gambar ilustrasi itu tercipta karena ketidakmampuan kita untuk bisa mengalami hal tersebut. Dan bisa dibilang itu sebagai coping mechanism kita dan menciptakan ilusi seolah-olah kita sudah mengalami hal tersebut. Bisa dalam bentuk audio, visual, maupun hipnotis. Nah, mungkin itu agak rumit. Aku akan beri contoh lebih jelasnya. Misalkan nih, kalian ingin sekali jalan-jalan ke Jepang, tapi karena kalian tidak mampu atau belum mampu untuk mendapatkan hal tersebut, bisa aja kita mengedit foto seolah-olah di Jepang, ditempel gitu, atau mungkin dengan ilustrasi, atau lukisan, atau mungkin bisa aja kita membayangkan aja kita sedang ada di Jepang untuk menyenangkan diri sendiri, maupun memamerkan ke ruang publik. Atau bisa aja nih, misalkan kayak seorang idol, seperti yang kalian tahu, itu kan mereka banyak membeli semua merchandise, poster, dan membayangkan bagaimana jika kita hidup bersama idol tersebut. Seperti yang ada kayak di fenomena K-pop, atau waifu pada Wibu, dan masih banyak sekali contoh lainnya. Sama halnya dengan foto di atas. Yaitu mungkin klien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berpesta dengan meriah, mungkin karena keterbatasan budget, mungkin karena jarak. Nah, ini aku pernah punya pengalaman. Dulu aku pernah motret di studio, jadi ada klien mau foto prewedding. Waktu itu tujuannya karena pasangannya itu jauh, berada di lokasi pulau yang berbeda, sehingga tidak mungkin pasangan ini foto bersama. Aku foto yang cowoknya itu, dan tujuannya memang untuk ditempel sama foto satu lagi yang ceweknya foto di tempatnya sendiri. Dan maka dari itu klienku itu tadi mewujudkan dalam bentuk foto yang diedit dan ditempel. Nah, jika foto di atas itu adalah hal konkret dan tangible yang bisa kita lakukan, tetapi sebenarnya ada hal yang lebih abstrak dan liarnya itu mungkin hanya terdapat dalam pikiran kita. Seperti yang tadi aku udah bahas, kita menghipnotis pikiran kita sendiri hingga sampai ke dalam mimpi kita. Kalian pasti pernah dengar peribahasa ini, yaitu beauty is in the eyes of the beholder. Makna dari peribahasa tersebut itu adalah sebuah keindahan itu tergantung oleh siapa yang melihat. Jika konsep tersebut diaplikasikan ke editan foto di atas yang tadi itu, maka tiap orang itu pasti memaknai foto dengan berbeda-beda. Netizen biasa yang hanya melihat visual, sang editor, model yang diedit, nah semuanya itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kita mungkin sebagai netizen aja, kita hanya penikmat biasa, itu mungkin cuman hanya bisa berkomentar. Berbeda dengan pelakunya, orang yang mengedit foto tersebut, yang diedit mungkin pasti akan memiliki pengalaman atau ingatan yang berbeda-beda. Tapi disitulah keindahan sebuah foto atau gambar atau produk visual, karena semuanya itu bisa multi interpretasi seperti foto di atas ini kan. Apalagi jika tidak terdapat caption dan konteks apapun seperti dalam postingan yang viral tersebut. Kita tidak tahu konsepnya, apakah sedang bercanda atau sedang serius untuk komersial kah, atau mungkin cuman have fun aja, netizen ngelihat challenge untuk mau diedit, jadi nggak ada maksud apa-apa. Nah, itu bukan tugas kita untuk menjudge-nya. Nah, terlepas dari itu semua, bukan berarti ada yang benar dan salah, dan semuanya itu memiliki tujuan masing-masing. Bisa aja sang editor tersebut kayak lagi hanya berlatih dan kebetulan aja viral, karena dari dulu juga udah banyak, aku juga sering melakukan. Bisa aja sebenarnya orang yang berbeda, tapi seolah-olah dinarasikan foto yang sama. Jadi itu mukanya beda semua sebenarnya. Cuman kita nggak tahu kan kebenaran yang ada di baliknya. Dan masih banyak lagi, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan di baliknya. Orang mau viral atau dibayar buat viral dan sebagainya. Nah, sekian dulu videoku kali ini. Dan aku minta maaf ya kalau tadi mungkin kata-kataku agak rumit gitu. Tapi coba tolong kalian tulis pendapat kalian, setuju atau tidak dengan foto di atas. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Terpercaya.